Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafin Nabil, Prodi Sistem Komputer dengan nomor NIM 090112829045. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedua kedudukan ini memberikan peran penting bagi bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional, alat bantu pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku dan budaya, sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya di Indonesia, media pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam konteks nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pertama kali diakui dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda Indonesia berikrar untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan dan administrasi negara, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa dalam perundang-undangan dan dokumen resmi negara, alat komunikasi dalam hubungan kenegaraan dan diplomasi internasional. Berikut adalah 5 peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar utama dalam pendidikan. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi, komunikasi publik, dan nama lembaga. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan mengatur pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut, bahasa Indonesia tetap terjaga dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, baik sebagai alat pemersatu bangsa maupun sebagai sarana komunikasi resmi dalam pemerintahan. Berikut adalah video penjelasan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.